Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan melakukan praktek statistik di mana pada bab 12 yaitu uji regresi linier sederhana dengan SPSS dengan contoh kasus pengaruh trust calon ketua BEM FEB terhadap partisipasi pemilih dalam pemirah. Adapun data-data yang ingin kami bahas menggunakan SPSS, pertama yaitu data trust atau data X, kemudian data partisipasi atau data Y. Pada data trust dan data partisipasi ini terdapat 53 data, jadi dapat ditulis menjadi N sama dengan 53. Nah, selanjutnya dari data-data ini kita masukkan ke SPSS, namun sebelumnya kita ke variabel view pada tabel name, yaitu mengisi variabel X dan juga variabel Y. Kemudian di bagian kolom desimal, karena data yang kami punya tidak desimal, jadi pada bagian desimal diubah menjadi 0 pada variabel X dan juga pada variabel Y. Setelah itu pada kolom label untuk variabel X kita isi trust, kemudian pada variabel Y kita isi partisipasi. Selanjutnya yaitu data view. Pada data view kita masukkan data-datanya ke SPSS. Yang pertama adalah data trust. Kita blok, kemudian kita copy, kita pindahkan ke SPSS, di paste. Nah, ini adalah data trust dengan jumlahnya sama yaitu 53 data. Begitupun dengan data partisipasi atau Y, kita blok dulu, kemudian kita copy, kita pindahkan ke SPSS, kita paste dulu. Nah, ini jumlahnya sama 53 data. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari regresi linier sederhana atau hasil ujinya. Karena X-nya cuma 1, maka dapat disebut dengan uji regresi linier sederhana. Selanjutnya, kita akan menguji dengan pilih Analyze, kemudian kita pilih Regression, kemudian kita pilih Linear. Nah, di sini akan terlihat variabel dependent dan juga variabel independent. Nah, dari data yang kita buat tadi, maka data trust kita masukkan ke variabel independent, kemudian data partisipasi kita masukkan ke variabel dependent. Dari sini kita cek statistik terlebih dahulu, pastikan estimasi, model fit, deskriptif, dan collinearity diagnostik tercentang. Begitupun dengan Durbin Watson. Lalu kemudian kita continue. Selanjutnya pada bagian plots, kita balik dulu. Nah, kita pastikan bahwa Zipred ini masuk ke data X. Begitu dengan juga sRecit, kita pastikan masuk ke data Y. Nah, setelah udah, kita centang histogram dan normal probability plot, kemudian kita continue. Lalu kita pilih OK. Nah, ini adalah hasil regresi atau hasil uji dari data trust atau data X dengan data partisipasi atau data Y. Lalu kita akan lihat penjelasannya dari variabel enter atau remove. Ini adalah tabelnya, variabel enter dan atau remove. Nah, ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel trust sebagai variabel independen dan partisipasi sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Selanjutnya pada model summary. Berikut adalah model summary. Di sini menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,463. Yang ini dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square sebesar 0,215.
ia mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau trust terhadap variabel terikat atau partisipasi adalah sebesar 21,5%. Selanjutnya, pada tabel ANOVA, berikut adalah tabel ANOVA. Nah, di sini diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 13,951 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Jadi tingkat signifikansinya kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel trust terhadap variabel partisipasi. Selanjutnya, pada tabel koefisien, berikut adalah tabel koefisien. Nah, di sini dijelaskan, diketahui nilai konstan atau A sebesar 9,481, sedangkan nilai trust atau B, koefisien agresi sebesar 0,438. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 9,481 plus 0,438X. Persamaan tersebut diterjemahkan bahwa konsistensi sebesar 9,481 mengandung arti bahwa nilai konsistensi variabel partisipasi adalah sebesar 9,481. Kemudian yang kedua, koefisien regresi X sebesar 8. Di mana persamaan tersebut dapat diterjemahkan. Pertama, konstanta sebesar 9,481 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 9,481. Kemudian yang kedua, koefisien regresi X sebesar 0,438 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai trust, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,438. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Kemudian selanjutnya, pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust X berpengaruh terhadap variabel partisipasi Y. Kemudian yang kedua, berdasarkan nilai T diketahui nilai T hitung sebesar 3,735, lebih besar dari T tabel 2,008. Sebelumnya kita mencari dulu dari mana T tabel kita dapatkan, yaitu dari cara ini. Jadi T tabel sama dengan alfa per 2 N min K min 1. Alfanya adalah 0,05. Dari mana kita dapatkan 0,05 ini? Yaitu dari analyze, regression, linear, kemudian kita pilih option. Nah, di bagian probability of F, 0,05 dibagi 2, N min K min 1. N-nya adalah dari data tadi, yaitu 53 min 1 min 1. 1 ini dari K, karena X-nya cuma 1, dan min 1 itu dari rumusnya. Jadi hasilnya adalah 0,025 di urutan 51.
di mana adalah tabel 0,025 di urutan ke-51. Nah, kita butuh tabel yaitu tabel T, di mana kita akan mencari yang tabel 0,025. Selanjutnya pada presentasinya atau di titik ini, nah ini kita cari yang di urutan 51, maka yang kita dapatkan adalah 2,00758, yang bisa kita bulatkan menjadi 2,008. Jadi bisa kita dapatkan berdasarkan nilai T diketahui nilai T hitung sebesar 3,735 lebih besar dari T tabel 2,008, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust X berpengaruh terhadap variabel partisipasi Y. Jadi kesimpulannya adalah variabel X dan variabel Y saling berpengaruh. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.